Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan mengkaji surah As-Saff yang artinya bersaf-saf, baik itu segerombolan atau rombongan para malaikat atau orang-orang yang telah melaksanakan sebuah amal ibadah, yaitu amal solih yang benar-benar sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melengkapi daripada ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifah, yang mereka itu akan berjalan pada saf yang pertama sampai kepada saf ke-13 terakhir, yang mereka itu menamakan diri mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat, sebagai anbiya, sebagai aulia, sebagai syuhada, sebagai wasolihin, yang mereka akan dimasukkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Yang apabila kita seorang muslim yang menganggap kita sebagai orang yang beragama Islam, maka rindukanlah tempat itu. Sebagaimana kita hidup di dalam dunia ini, jangan kita sia-siakan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff ini Allah menjelaskan bukti-bukti keesaan Allah. Ya, berarti mampu Allah memberikan, yaitu kembali daripada semua amal ibadah kita di dunia ini sampai akhirnya. Dan pula Allah akan mengembalikan semua pandangan-pandangan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, dan mereka itu benar-benar mengetahui yang sebenarnya di akhir zaman nanti. Kalaupun sekarang kita mengatakan kepada mereka, mereka akan mengatakan itu adalah siasat belaka atau sihir belaka, atau mereka memandang tidak baik terhadap ajakan-ajakan kita. Maka itu merupakan Allah telah menggelapkan atau membawa mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Namun sebaliknya kita akan dibawa oleh Allah daripada kegelapan kepada cahaya, yaitu yang terang. Ayat yang pertama Allah mengatakannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, warrajirati rajra, wannaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Artinya, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Ini merupakan salah satu tafsiran yang ada di dalam tafsir Jalalain, yang akan menjadikan paham kita sebagai rombongan-rombongan itu ada di antara mereka yang memang menyuruh melaksanakan sebuah kebenaran dan melarang kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ada pula rombongan-rombongan yang membacakan pelajaran, yaitu bisa dikatakan seorang nabi, seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang yang mubalik, yang sedang memberikan cerahan atau syarahan kepada pengikut-pengikutnya, yang mereka itu jelas-jelas sudah terpetunjuk kepada jalannya jalan Allah, yang
bisa mendapatkan pengembalian semua yang dilakukan, baik amal ibadah, amal solih yang tidak pernah mereka mengharapkan, yang namun mereka mengerjakan terus-menerus tanpa memandang atau mengingat-ingat apa yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat yang diuji coba oleh Nabi ketika mereka disuruh untuk sholat khusyuk, yang menjadikan pilihan-pilihan baik Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali dan sebagainya, itu menandakan yang bahwa semua sahabat Nabi itu khusyuk sebenarnya. Namun ketika di antara 4 sahabatnya itu yang paling khusyuk adalah Sayyidina Ali rahimallahu wajhah, yang notabene dia ketika terkena anak panah di punggungnya, ketika mau dicabut dilarangnya dikarenakan sakitnya yang luar biasa. Namun dia menyuruh Fatimah untuk mencabutnya ketika dia dalam keadaan sholat. Maka ketika dia sholat, maka dicabutlah anak panah itu serta merta Sayyidina Ali tidak merasakannya. Ini merupakan salah satu khusyuk yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Namun ketika ada suatu gambaran atau hadiah yang dibayangkan atau diberikan oleh Rasulullah, maka khusyuk itu sudah hilang, tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, itu pun sedikit. Namun pada akhir daripada sholatnya oleh Sayyidina Ali, maka dia terbayang tentang apa yang hendak diberikan Nabi, apakah surban atau sandal atau lain sebagainya. Itu sudah menjadikan pikiran-pikirannya. Maka setelah sholat, para sahabat Nabi semuanya tidak khusyuk. Artinya dalam proses kekhusyuan itu sangat-sangat penting. Maka dalam proses rombongan-rombongan yang bersaf-saf itu adalah rombongan-rombongan yang selalu mengikuti akan jalurnya Nabi. Jalur yang sudah ditentukan oleh Nabi agar senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah. Cara kita mengesahkan Allah itu pula dengan sistem yang ada. Artinya apa? Setiap perkataan kita mesti kita tidak melenceng jauh dari peraturan agama. Setiap perbuatan kita mesti kita jaga setiap larangan dan suruhan. Pandangan kita juga itu merupakan salah satu daripada percobaan pertama dari segi akan menjadikan sebuah perbuatan. Maka apabila suatu penglihatan itu atau suatu pendengaran itu atau suatu perkataan itu hanya bisa terhambat di hati, kemudian tidak terjadi dengan perbuatan, itu sudah merupakan sebuah tempat yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikat, ya. Karena tidak terjadi di dalam perbuatan itu. Kalaupun dia tidak pernah meniat, karena terlihat dengan sendirinya, terdengar dengan sendirinya, bertercakap oleh sendirinya. Kadang kala ada kita sekarang ini, ada orang yang mengajak atau mengiyakan perkataan dia kepada kita. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Tengku? Betul tidak, Ustadz? Ini salah satu, kalau kita mengiyakan, itu artinya kita mendukung dia dalam proses kesalahan. Kesalahan orang bisa kita nanggung, dikarenakan itu merupakan salah satu daripada ajakan orang. Cara kita untuk membilah supaya mereka itu tidak tersinggung. Kalau yang ditanyakan, bagaimana Ustaz? Apakah betul begitu? Bukan begitu, begini. Ada tolak tariknya atau kilas baliknya tentang memberitahukan
sesuatu kepada sahabat, pada teman, istri, suami, anak, dan lain sebagainya, berarti jangan langsung kita iyakan. Nah, berarti itulah yang menjadikan satu gerombolan setan yang akan menggoda kita lewat sesuatu yang kita tidak sangka. Nah, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita jangan terlalu banyak proses di dunia ini dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Baik itu yang namanya harta, pangkat, jabatan, dan tampan, bahkan yang lainnya, cantik, dan lain sebagainya, kepintaran. Itu merupakan salah satu jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada anggapan kita sama sekali. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengakuan-pengakuan kita di dalam sholat ada 4 tingkatan. Artinya pertama tingkatan muqtadi, tingkatan mutawasid, tingkatan arif, dan tingkatan arif billah. Dalam proses pengucapan asyhadu an la ilaha illallah itu masih mempunyai syirik besar, syirik sedang, syirik halus, dan syirik yang tidak ada lagi syirik. Yang namanya ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu di dalam diri kita ada sesuatu pengembaliannya. La ma'budah bil hakikatun illallah, itu masih ada syirik. Ya, kemudian la maksuda bil hakikatun illallah, itu masih ada syirik. Kemudian la maksuda bil hakikatun illallah, itu masih ada syirik tapi halus. Ya. Kemudian la maujuda bil hakikatun illallah, itu semuanya sudah hilang syiriknya. Syiriknya dari mana? Syiriknya dari ucapan pertama. Syiriknya yang kedua dari pengakuan batin, itu ada lahir dan batin. Kemudian ada sisi yang zahir, dari sisi perbuatan. Kalau yang kita mengucapkan atau meyakinkan tentang sesuatu yang tidak menjadikan syirik, namun ketika kita berbuat, itu sudah menyalahi dengan pengakuan dan ucapan, berarti itu sudah besar sekali kesyirikan kita. Terlebih-lebih ketika kita mau mengatakan yang bahwa aku beriman kepada Allah, aku Islam, maka sesuatu yang disyaratkan di dalam beriman, di dalam Islam itu sebenarnya harus kita jalani, ya, harus kita jalani sebagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Maka itu melenceng jauh, itu adalah sebuah rayuan setan yang tidak kita sengaja. Maka saf-saf yang ada di dalam proses tafsir ini menurut para penafsir itu merupakan orang-orang yang terpilih, ya, Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Itu penguasaan-penguasaan Allah yang dijelaskan di antara ayat 1 dan 5 ini. Maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, itu kata Allah. Maka dalam tafsiran ini kita tidak boleh mencampur adukan antara pengakuan dan perkataan, keyakinan, serta perbuatan. Itu mesti lurus dari mengesahkan Allah dari batin, mengesahkan Allah dari pengakuan ucapan, mengesahkan Allah daripada penglihatan, mengesahkan Allah daripada pendengaran, mengesahkan Allah daripada perbuatan. Itu baru kita masuk ke golongan-golongan yang seperti yang dikatakan adalah saf ini, yang bersaf-saf di dalam surat As-Saff. Demikian para pendengar audien yang budiman, YouTube yang budiman. InsyaAllah kita akan ketemu kembali dalam syarahan yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.